Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala tiada bosan-bosannya dan tiada henti-hentinya memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, sehingga salah satu nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa beraktivitas dalam keadaan sehat. Kemudian salat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi penutup daripada Nabi, ialah Rasul penutup daripada Rasul yang telah berhasil merintis dan membawa umat manusia dari alam jahiliyah, dari alam kebodohan menuju ke alam terang benderang yang diterangi oleh cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Darwin, saya selaku moderator pada kesempatan ini. Langsung saja, di sini kita akan membahas tentang orientalisme. Di sini sudah ada buku orientalisme yang ditulis oleh Edward Said. Beliau adalah seorang tokoh orientalisme. Beliau juga adalah seorang akademisi dan juga kritikus sastra, dan beliau juga adalah seorang aktivis politik Palestina Amerika. Beliau juga terkenal sebagai salah satu profesor sastra di Universitas Columbia dan juga salah satu pendiri bidang studi pasca kolonial. Di sini, di dalam buku orientalisme ini yang ditulis oleh Edward Said, di dalamnya ada tema yang membahas tentang jejak-jejak orientalisme. Ada jejak pertama dan juga ada jejak kedua daripada pembahasan tersebut, yang kemudian akan diterangkan oleh narasumber kita pada kesempatan ini, yang tentunya kami harus perkenalkan terlebih dahulu. Di samping saya ada narasumber yang bernama Muhammad Fauzan, kemudian di sampingnya lagi ada juga narasumber yang luar biasa bernama Muhammad Rizki, yang sampingnya lagi ada Ahmad Hairul, yang sampingnya lagi ada Muhammad Sabri, yang kemudian akan menjelaskan seperti apa itu jejak-jejak orientalisme di dalam pembahasan yang ada pada buku ini. Ya, olehnya itu kami berikan kesempatan kepada narasumber yang kemudian akan menjelaskan tentang jejak-jejak orientalisme tersebut kepada saudara Bung Ahmad Hairul. Kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya pahami dari buku Orientalisme yang telah ditulis oleh seorang tokoh yang bernama Edward Said. Ya, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang jejak-jejak orientalisme, yang dimana kalau kita berbicara tentang jejak-jejak orientalisme, itu sebenarnya orientalisme ini sudah ada sejak berabad-abad lamanya, tapi masih bersifat samar-samar atau filologisme. Nah, belum terlalu konkret. Nah, dimana argumen orang Eropa menganggap bahwasanya orang-orang ketimuran itu tidak mempergunakan pemikiran atau rasionalnya dengan baik. Mereka masih mempercayai tentang hal-hal yang lebih mistis. Orang-orang Eropa juga lebih memfokuskan pemikirannya terhadap bangsa-bangsa Arab, yang dimana bangsa-bangsa Arab ini sering sekali dikucilkan dan dikecilkan, bahkan dianggap bahwasanya orang Arab ini yang mampu menguasai wilayah dan mampu menguasai dunia. Karena memang betul bahwasanya bangsa Arab ini sering sekali terjadi sebuah peperangan, terjadi perbudakan, jual beli budak, sering juga
orang-orang Arab berargumentasi bahwasanya orang-orang Arab ini mereka itu lebih cenderung pada kekerasan. Nah, dan juga lebih mempercayai tentang hal-hal yang mistis. Tokoh yang dikirim oleh pimpinan dari Universitas dari Amerika Serikat itu bernama Murray Berger. Beliau ini diberi tugas untuk meneliti sejauh mana dan seperti apa orang-orang timur yang sebenarnya. Nah, beliau berargumentasi bahwasanya orang-orang Arab sebenarnya mereka itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang spesial di bangsa Arab, yang dimana Murray Berger ini beranggapan bahwa seperti halnya Palestina, dia beranggapan bahwasanya Palestina itu hanyalah gurun, bukit yang kosong, pemukiman yang pasir-pasir yang pemukiman yang begitu-begitu saja, tidak ada yang spesial. Tetapi dia memiliki pemikiran bahwasanya Palestina ini butuh seseorang untuk bisa membangkitkannya, karena di mana wilayah Arab merupakan suatu wilayah yang kaya akan minyak buminya yang diekspor ke seluruh dunia. Mengapa Edward Said ini mengangkat tokoh dan pemikiran dari Murray Berger? Karena Murray Berger ini merupakan suatu tokoh yang telah berhasil merubah orientalisme masa kini, yang dimana dulunya itu orientalisme masih bersifat pemikiran tentang ketimur-timuran itu masih bersifat samar-samar atau filogisme, dan diubah oleh Murray Berger menjadi lebih konkret, orientalisme yang lebih konkret dan lebih bersifat sosiologisme. Mungkin hanya sebatas itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mungkin akan disempurnakan oleh moderator kita, dan saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, ya itulah tadi penjelasan daripada saudara Ahmad Hairul mengenai tentang jejak orientalisme, yang menjelaskan tentang seperti apa itu bangsa timur atau daerah-daerah barat yang kemudian dianggap sebagai suatu kelompok yang mempercayai tentang hal-hal mistik, yang kemudian memiliki pemikiran yang berbeda dengan pemikiran-pemikiran barat, bahwa orang timur senantiasa dianggap sebagai orang yang tidak mementingkan rasionalisme. Seperti itu, Bung. Ya. Jadi pada intinya bahwa ada kemudian seorang tokoh yang diangkat oleh Edward Said yang bernama Murray Berger, yang kemudian mengubah orientalisme ini menjadi Lebih konkret, yang pada awalnya sebagai orientalisme yang samar-samar atau apa tadi istilahnya, Bu? Filologisme, Menjadi luar biasa sosiologis. filologismenya ya. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan penjelasan yang mungkin lebih terperinci lagi, yang lebih detail, yang lebih mendalam mengenai tentang jejak orientalisme ini, yang saya anggap bahwa beliau ini lebih paham tentang orientalisme itu sendiri. Kepada saudara Sabri kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih kepada moderator yang sangat luar biasa. Selanjutnya saya akan menerangkan jejak yang kedua, yaitu kebijakan relasi kultural, yang dimana menurut Edward Said adalah suatu upaya untuk mengembalikan martabat dan identitas budaya yang telah direndahkan oleh orientalisme barat.
menurut Edward Said, kebijakan relasi kultural ini adalah merupakan suatu strategi untuk melawan dengan cara mengkritik dan menolak serta menentang pandangan barat yang mengeneralisasi serta mendistorsi timur. Tujuan dari kebijakan ini menurut Edward Said ialah untuk mengembangkan dialog serta kerjasama dan solidaritas berbagai budaya yang berbeda antara berbagai budaya yang berbeda. Kebijakan ini menghargai keberagaman dan kreativitas budaya serta mengakui hak untuk setiap budaya dan menentukan serta mengekspresikan dirinya sendiri. Selama Perang Dunia Pertama, kita sudah dapat melihat bahwa imperial Amerika dari Zionisme dan kolonisasi Palestina. Bahkan jika boleh dikatakan, gerakan ini adalah gerakan yang membuat Amerika Serikat masuk dalam sebuah deklarasi perang. Kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah terus meningkat pesat, terkhusus pada Kairo, Teheran dan Afrika Utara yang selalu diincar oleh Amerika. Ketiga kawasan ini pun menjadi arena gelanggang dan perang serta invasi besar-besaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya terangkan mengenai kebijakan relasi kultural menurut Edward Said. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada saudara Sabri yang sudah menjelaskan mengenai tentang jejak-jejak orientalisme itu sendiri, yaitu apa tadi, relasi atau kebijakan relasi kultural, yang pada intinya bahwa menurut Edward Said, kebijakan relasi kultural ini adalah membangkitkan kembali budaya kultural itu sendiri, begitu. Yang kemudian orang Barat menganggap bahwa itu semata-mata tidak ada manfaatnya dan mungkin kalimat kerasnya mungkin adalah diinjak-injak oleh orang-orang Barat itu sendiri. Ya baik. Itu tadi penerangan atau penjelasan mengenai tentang jejak-jejak orientalisme yang disampaikan oleh saudara Sabri. Kemudian selanjutnya kita akan kembali mendengarkan jejak-jejak orientalisme yang juga akan disampaikan sedetail mungkin oleh saudara Muhammad Rizky. Ya, kepada beliau kami silakan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan. Kemudian saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai orientalisme ini, jejak-jejak dari orientalisme. Berbicara mengenai orientalisme tentunya tak lepas dari aliran atau mazhab, yang dimana dalam aliran mazhab ini terdapat dogma. Nah, dalam orientalisme ini terdapat 4 dogma atau kepercayaan yang dianut oleh agama atau sebuah organisasi. Baik, saya akan membacakan seperti apa dogmanya dalam orientalisme ini. Terdapat 4 dogma atau kepercayaan. Yang pertama, dogma
dogma yang pertama adalah perbedaan mutlak dari sintesis antara barat yang rasional, maju, manusiawi dan unggul. Sementara timur tidak sedemikian itu. Artinya apa? Timur tidak rasional, negara-negara dari timur tidak manusiawi. Intinya barat lebih mengungguli daripada timur itu sendiri. Dogma yang kedua adalah abstraksi-abstraksi mengenai timur, khususnya yang didasarkan pada naskah-naskah yang menyajikan peradaban timur yang klasik, selalu lebih unggul dan disukai daripada bukti langsung yang diambil dari realita-realita timur yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, bahwa timur adalah abadi, seragam dan tak mampu mendefinisikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, perbendaharaan bahasa yang digeneralisasikan secara sistematis untuk menjelaskan timur dari sudut pandang yang barat seringkali tidak bisa dihindarkan dan bahkan secara ilmiah dianggap objektif. Kemudian yang terakhir, keempat adalah timur pada dasarnya merupakan sesuatu yang harus ditakuti. Wabah kuning, gerombolan Mongol atau kerajaan-kerajaan kulit coklat dan sebagainya, atau yang harus dikendalikan dengan perdamaian, riset dan pengembangan, atau bahkan jika mungkin dengan pendudukan secara langsung. Nah, intinya dari apa yang saya bacakan ini, bahwa di mana negara-negara barat itu mengaku lebih unggul dan lebih mendominasi daripada negara-negara timur. Nah, inilah menjadi tugas bagi para intelektual, di mana harus mengubah pola pikir ini, karena pada nyatanya sampai sekarang kita sebagai orang-orang timur itu dicap sebagai orang yang rendah, orang yang bodoh, tidak memiliki kemampuan kapasitas sebagaimana kemampuannya orang-orang barat. Hal itu berbeda. Mengapa saya katakan berbeda? B.J. Habibie dilahirkan di Sulawesi Selatan, tepatnya kota Parepare. Beliau adalah seorang yang jenius yang dapat membungkam negara barat yang tepatnya di Jerman. Apa prestasi yang dilakukan oleh B.J. Habibie? Beliau dapat menciptakan teori bagaimana cara membuat pesawat itu terbang dengan nyaman, tenang, tanpa mengalami kerusakan atau keretakan pada sayap atau badan itu, pesawat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa negara timur itu tidak selamanya bodoh, rendah. Mungkin cukup seperti itu moderator yang dapat saya terangkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Rizky yang sudah menerangkan daripada jejak-jejak orientalisme itu juga, yang pada intinya dapat kita ambil pelajaran daripada apa yang kemudian disampaikan oleh saudara Kiki mengenai tentang orientalisme, yaitu adalah pentingnya dan semestinya seorang atau tokoh-tokoh intelektual harus berperang secara keras lagi, lebih kuat lagi untuk membantai kalimat-kalimat yang selalu merendahkan atau menganggap bahwa timur itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan negara barat. Jadi itu adalah inti daripada apa yang sudah disampaikan oleh saudara Rizky tadi, bahwa tidak selamanya orang timur itu rendah daripada orang-orang barat. Bahwa kemudian tadi ada contoh atau sampel yang kemudian disampaikan, yaitu seorang cendekiawan, seorang intelektual juga daripada orang timur di Indonesia, khususnya di Sulawesi, di kota Parepare. Ada seorang cendekiawan, seorang ilmuwan, yaitu B.J. Habibie, yang mampu bersaing dengan orang-orang barat itu sendiri. Ya, baik,
Selanjutnya daripada saudara kita ini Muhammad Fauzan akan memberikan PR kepada kita semua atau penerangan kepada kita semua bahwa sebetulnya ada salah satu tokoh juga daripada Orientalisme yang sejalan dengan Edward Said itu sendiri. Siapa tokohnya, seperti apa pemikirannya yang kemudian sejalan dengan Edward Said, kita akan jelaskan atau kita akan dengarkan bersama daripada penerangan atau penjelasan saudara Muhammad Fauzan. Olehnya itu kami persilakan dengan Roh. Baik, terima kasih kepada moderator saudara Darwin. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh jejak Orientalisme yang sejalan dengan Edward Said. Salah satu tokoh Orientalis yang sejalan dengan Edward Said adalah Wael Hallaq, seorang akademis Palestina yang juga fokus pada studi Islam. Beliau adalah seorang profesor di McGill University di Kanada. Beliau adalah keturunan berdarah Arab yang lahir di Nazaret, Palestina pada 26 November 1955. Beliau menikah dengan wanita yang sebangsa Palestina bernama Wada Batis Hallaq. Keduanya dikaruniai 2 orang putri bernama Leina dan Serena Wael. Wael Hallaq merupakan profesor Avalon Foundation di bidang humaniora di Universitas Columbia, tempat dia mengajar etika, hukum, dan pemikiran politik sejak tahun 2009. Sejak awal karir akademiknya memang amat cemerlang. Setelah tamat SMA, ia mengambil BA di Haifa University dalam bidang ilmu politik dan sejarah Timur Tengah. Tamat di bulan Juli 1978, kemudian ia mengambil program magister dalam bidang hukum Islam di Universitas of Washington dan tamat pada tahun 1979, dan program doktor di perguruan tinggi yang sama dengan bidang yang sama pula, hukum Islam, selesai di tahun 1983. Wael Bajat Hallaq bergabung dengan McGill University sebagai asisten profesor hukum Islam pada tahun 1985 setelah menerima gelar PhD dari Universitas Washington pada tahun 1983. Ia menjadi profesor penuh pada tahun 1994 dan diangkat menjadi Profesor James McGill dalam hukum Islam pada tahun 2005. Wael Hallaq mengkritik Orientalisme dengan lebih radikal daripada Said karena ia menolak menggunakan pisau analisis dari Barat. Ia berusaha mengembangkan epistemologi alternatif yang berdasarkan pada tradisi intelektual Islam. Wael Hallaq juga menganggap bahwa Orientalisme tidak hanya merupakan konstruksi budaya, tetapi juga merupakan produk dari sejarah dan politik yang kompleks. Selain Wael Hallaq, ada juga beberapa tokoh lain yang memberikan apresiasi atau kritik terhadap teori Orientalisme, diantaranya Robert Fisk, Rashid Khalidi, dan Chris Hadgas, dan seterusnya. Mereka semua berkontribusi dalam mengembangkan dan memperkaya wacana pasca kolonial yang dipelopori oleh Said. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Fauzan yang sudah menjelaskan tentang salah seorang tokoh Orientalisme itu sendiri yang kemudian sejalan dengan pemikiran Edward Said itu sendiri. Yang tentunya saya pikir bahwa memang betul-betul sejalan karena memang kalau saya dengar tadi bahwa dia satu perguruan sama-sama profesor di Universitas Columbia begitu. Bahwa kemudian siapa namanya? Hallaq, bahwa kemudian Hallaq ini adalah profesor hukum di Universitas Columbia, sementara Edward Said ini adalah profesor sastra di universitas yang sama yaitu Columbia. Namun di dalam kritikan terhadap Orientalisme yang kemudian disampaikan tadi oleh saudara Fauzan bahwa
Halak ini lebih kritis, lebih keras dan kritis tentang orientalisme dibandingkan daripada Edward Said itu sendiri. Jadi saya kira itu saja presentasi daripada kami. Perlu kita ketahui bersama bahwa Edward Said ini lahir pada tanggal 1 November 1935 dan wafat di tanggal 25 November pada tahun 2003, sekitar 20 tahun yang lalu ya. Jadi kita lahir pada waktu itu, kemudian Edward Said wafat pada waktu itu juga. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa melanjutkan apa yang kemudian dikritik oleh Edward Said, yaitu menghilangkan pemikiran-pemikiran tentang keterpurukan daripada orang-orang timur dibandingkan daripada orang-orang barat itu sendiri, bahwa itu tidak benar ya. Artinya cendekiawan atau generasi yang kemudian seperti kita sekarang ini yang duduk bersama berdiskusi mengenai tentang seperti apa cara berpikir yang benar, bahwa kemudian manusia itu sama saja sebetulnya, antara barat dan timur itu sama saja, tidak ada yang lebih unggul dan tidak ada yang lebih rendah. Dan itu kemudian pikiran itu yang kita ingin hilangkan untuk kemudian menyamaratakan antara barat dan timur. Saya kira demikian. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya moderator undur diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada kebenaran, ya tentunya itu adalah mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Akhirul kalam, ikhtafaitu huna ta'allumina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.